Memberikan suatu warna baru terkait dengan model pendidikan perguruan tinggi vokasi. Nah, model-model ini nanti terus bisa dikembangkan dan bisa ditiru oleh perguruan tinggi yang lain. Namun demikian secara khusus bagi lulusan ATMI ini bisa mengembangkan terus model-model yang sudah diberikan oleh ATMI ini. Di ATMI ini kan sudah ada perusahaan-perusahaan gitu ya. Sehingga mereka para mahasiswa selama proses pembelajaran bisa langsung seperti magang kerja, punya pengalaman-pengalaman skill sebagaimana orang di dalam sebuah industri. Nah, model-model inilah terus dikembangkan nanti sehingga setelah lulus kemudian bekerja di dunia industri ini bisa mengembangkan diri. Mengembangkan untuk manajemennya, model bisnisnya, model industrinya, sistem industrinya dan sebagainya, sehingga nanti sebagai pionir untuk mengembangkan industri di mana dia bekerja. Ya. Nah, dengan model-model seperti itu, insya Allah nanti perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang ada di Indonesia, khususnya nanti malah kami harapkan itu pada tataran UMKM, bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang mandiri sebagai perusahaan-perusahaan nanti yang berbasis produksi, sehingga produksi daripada UMKM yang ditangani oleh lulusan perguruan tinggi seperti di ATMI ini menjadi produk-produk untuk ekspor. Ya. Baik, terima kasih Pak Profesor Mustafid atas waktunya ya Pak. Ya, dan demikian liputan kami mengenai perkembangan ya Pak, paling tidak perkembangan di dunia untuk industri agar para wisudawan dan wisudawati tidak hanya stuck dan menjadi pionir ya Pak untuk perkembangan industri Indonesia. Peraih Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK terbaik, yakni atas nama Indra Ariwibowo, berasal dari Teknik Mesin Industri dengan nilai 3,54. Ya, Mitra TA TV, kali ini saya sedang bersama dengan salah satu wisudawan terbaik dari Teknik Mesin Industri, Indra Ariwibowo. Selamat siang Indra. Selamat siang. Ya, pertama kami mengucapkan selamat untuk Indra karena ini sudah kumlot ya sampai 3,54 ini. Dan pertama ini mungkin Mitra TA TV juga penasaran apa sih yang memotivasi Indra sampai dengan mencapai predikat kumlot sampai 3,54 ini? Sebenarnya saya sendiri tidak menarget ya sampai segitu. Yang penting dalam belajar kita raih hasil yang terbaik. Karena tujuan utama pembelajaran bukan nilai tetapi pengetahuannya itu sendiri. Ya. Kemudian kesan dan kesan-kesan ataupun kisah-kisah selama di ATMI Surakarta ini seperti apa? Ya, ATMI Surakarta itu menurut saya sudah sangat terkenal dan sangat besar. Di sini pendidikannya unik. Yang saya maksud unik itu beda dari universitas lain. Karena di sini pendidikan langsung diintegrasikan sesuai dengan kondisi industri, dan kondisinya sendiri di sini juga banyak teman-teman yang bisa dijadikan motivasi juga. Terus kenapa saya bisa memilih ATMI? Tentu saja karena sebagian besar atau bahkan semua dari alumni ATMI itu nanti pada akhirnya bisa langsung terjun ke dunia industri. Terus untuk cita-cita juga, untuk cita-cita kedepannya mungkin untuk 7 tahun pertama atau berapa tahun awalan saya akan terjun langsung ke industri, tapi kedepannya mungkin atau jika Tuhan menghendaki saya akan mendirikan usaha sendiri. Dan ini sudah langsung akan bekerja setelah lulus dari ATMI ya? Ya. Di Surabaya tepatnya PT Hinson Pharma. Baik, selamat untuk Indra sekali lagi atas prestasinya selama ini. Dan demikian Mitra TA TV, wawancara kami dengan Indra Ariwibowo, salah satu wisudawan terbaik dari Politeknik ATMI Surakarta. Setelah prosesi upacara wisuda selesai dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan pembacaan Sumpah Prasetya Wisudawan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, Mars ATMI, dan lagu Syukur. Selain itu juga terdapat hiburan seni karawitan dan tarian yang berasal dari Institut Seni Indonesia Surakarta atau ISI Surakarta.
Setelah itu, terdapat sambutan dari wakil wisudawan, sambutan dari wakil orang tua wisudawan, sambutan dari Ikatan Alumni atau IKAMI ATMI Surakarta. Ya Mitra TV, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Yayasan Karya Bakti Surakarta, Romo Benediktus Triatmoko SJ. Selamat siang Romo, apa kabar? Ya, ini mengenai Yayasan Karya Bakti Surakarta sejauh ini dukungannya terhadap Politeknik ATMI sendiri seperti apa ini Pak? Ya, dari awal kan Solo ini dikenal sebagai pusat pendidikan vokasi dan kejuruan juga karena hadirnya ATMI di sini. Maka pihak yayasan tentu mendorong supaya ATMI ini berkembang tidak hanya menjadi penyumbang gagasan tentang pendidikan politeknik yang baik untuk kota Surakarta dan sekitarnya, tapi didorong untuk punya peran di tingkat nasional dan internasional. Rencana kedepannya apa nih Pak untuk Politeknik ATMI sendiri? Ya, rencana kedepannya kan kita sudah punya 3 jurusan. Lalu kemudian diharapkan akan kemudian muncul program Diploma 4 dari Politeknik ATMI Surakarta, dan di mana program itu bisa mengarahkan lulusan dan sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang lain juga kalau mau bergabung untuk membangun semangat kewirausahaan. Jadi kewirausahaan yang itu menjadi titik kritikal, titik penting untuk pembangunan ekonomi daerah. Nah, itu program D4 ini diharapkan akan mulai berkembang, dan bersama perguruan tinggi di kota Surakarta kita diharapkan ada kerjasama untuk semakin mengangkat citra kota Surakarta ini sebagai tempat pusat pendidikan tenaga profesional. Terkait dengan perkembangan industri di Indonesia khususnya ini Pak, ada nggak yang ingin disampaikan ini khususnya dengan perkembangan dari Politeknik ATMI sendiri? Ya, banyak, jadi Politeknik kan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat industri atau masyarakat dunia kerja. Dan selama ini, dan sebenarnya mulai tumbuh, tapi selama ini kan ada gap ya antara dunia industri dan dunia pendidikan politeknik. Maka diharapkan keterlibatan lebih nyata dari dunia industri untuk bersinergi atau berpartnership, membuat strategic partnership atau kemitraan strategis dengan Politeknik. Juga dari pihak Politeknik diharapkan untuk keluar dan mencari partner industri sesuai dengan bidang yang ditekuni, supaya dampak dari tidak hanya hasil lulusan tapi juga fasilitas dan pendidikan yang dilakukan bisa mempunyai pengaruh yang signifikan dan relevan untuk pengembangan masyarakat industri. Baik, terima kasih sekali Romo Benediktus atas waktunya. Dan Mitra TV, demikian wawancara kami dengan Ketua Yayasan Karya Bakti Surakarta. Acara ditutup dengan penyerahan tugas akhir secara simbolis pada program studi dan penyerahan kenang-kenangan dari wisudawan kepada ATMI Surakarta. Ya Mitra TV, demikian keseluruhan acara dari spesial event Wisuda Angkatan 41 Politeknik ATMI Surakarta. Saya Rinita Gunawan, terima kasih atas perhatian Anda. TA TV, masa kini dan tetap berbudaya. Dan tidak hanya itu, ternyata selain upacara wisuda, di luar sekitar Pendapi Gede Balai Kota Surakarta, terdapat pula ekspo tugas akhir yang memamerkan aneka macam karya hasil mahasiswa ATMI Surakarta.